Tapi di versi terbaru ini ada bekas tonjokan di bagian jidatnya. Ini sih nggak perlu riset macem-macem, nggak perlu nyari-nyari kekurangannya, karena ya udah kelihatan semua kan bosoknya. Dan kayaknya baru kali ini kami lihat ada motor yang desainnya balik ke desain lama. Apa udah kehabisan ide desainernya? Apa buat ngabisin stok lampu sen lama? Dan yang pasti Suzuki lah inspirasinya. Gue lagi di bawah-bawah anjing. Iya, makin kesini makin banyak yang mengikuti jejak Suzuki. Setelah varionya Kawasaki ini, sekarang Yamaha yang mulai tai. Mari kita bahas di video ini. Yamaha Vietnam resmi merilis motor bebek super terbarunya, yaitu Yamaha Exciter 155 VV8 TCS versi 2026. Motor yang di Indonesia memiliki nama MX King ini hadir dengan wajah baru serta mengusung beberapa fitur gimmick baru, salah satunya amplifier audio. What? Iya, ini adalah salah satu tambahan fitur yang mungkin tujuannya untuk menghibur supaya di jalan penggunanya tidak mudah tidur, dan sepertinya ini akan cocok di Jawa Timur. Motor baru yang mengusung nama Yamaha Exciter 155 VV8 TCS ini merupakan generasi keempat dari Exciter series yang sudah eksis selama 20 tahun. Untuk merayakan 2 dekade kehadirannya, Yamaha Vietnam menghadirkan Exciter baru ini dengan beragam kekocakan. Maksudnya keunggulan, baik dari segi desain maupun spesifikasinya. Ini masih gue liatin. Bentar lagi gue sliding. Yang pertama, kita bahas mahakarya desainnya yang sangat masterpiece ini terlebih dahulu. Di bagian depan, kita bisa lihat desain yang agresif ini. Sangat keren dan pastinya terinspirasi dari R series Yamaha. Walaupun seperti kembali ke desain lama, tetapi bagian DRL yang terbaru ini makin mengintimidasi. Sangat terlihat burung elanglah yang menjadi inspirasi, dan kami sangat suka di bagian ini. Terlihat gagah dan makin berani, berbeda dengan headlampnya yang malah nyontek Suzuki. Walaupun sebenarnya di bagian ini juga tidak lebih bagus dari versi lama. Desainernya kali ini terlihat cukup malas untuk membuat aksen, sehingga terlihat sangat polos di bagian dasi ini. Pada bagian headlamp yang sangat tampan ini, kini kembali full berada di batok stang kemudi. Kalau versi lama, yang ada di batok stang hanya low beam, dan high beam ada di bagian tameng depan. Sekarang balik ke desain sebelumnya yang semuanya ada di batok stang, dan desainnya berubah total menjadi makin kuanteng. Apalagi kalau lampunya nyala, jadi makin terlihat ketampanannya. Sekilas batok covernya hampir sama dengan MX King Gen 2, tapi di versi terbaru ini ada bekas tonjokan di bagian jidatnya. Mana visornya juga bleber gini? Ini desainernya siapa sih? Apa emang udah bingung? Jadi semua perubahannya serba nanggung. Biar kelihatan kerja jidatnya dibuat menggelembung, atau memang yang desain lagi mabok kecup. Pada bagian samping justru kembali ke gen pertama MX King 150. Lampu sen juga sepertinya pakai sisa-sisa part lama, termasuk dengan lampu penemuan dari bapak Alpha Edison ini. Tapi harus diakui, desain bodycan ini memang paling keren dan everlasting. Dan kalau dilihat dari samping yang warna ini,
kok aura gagalnya kuat banget ya. Garis ini cukup identik dengan garis kegagalan Yamaha Pixon R di Indonesia. Yamaha juga merubah bagian lampu belakang yang sudah ganteng ini di versi sebelum-sebelumnya menjadi lebih lawak. Kini nggak lagi mengacu pada desain Yamaha R Series yang vertikal. Kalau dilihat dari bagian sini sih masih keren, terlihat modern dan sekilas terlihat seperti stop lamp aerok. Tetapi kalau dilihat dari angle yang berbeda, kalian tahu seat ambient? Berbicara soal fitur, Exciter terbaru ini menawarkan seabrek fitur canggih yang syarat motor kekinian. Beberapa fitur yang sudah ada di versi sebelumnya tentunya kembali hadir di motor ini. Sebut saja fitur rem ABS, Smart Key System, socket charger, dan juga panel meter digital yang bisa terkoneksi dengan smartphone. Tapi itu cover speedometernya kok. Dan tak hanya itu, Exciter ini juga sudah dilengkapi dengan Traction Control System atau TCS, menjadikan Yamaha Exciter 155 VVA TCS sebagai pesaing yang tak terkalahkan di segmennya. Iya, tak terkalahkan. Tapi bohong. Sistem ini membantu motor berakselerasi dan mulai bergerak dengan stabil dalam kondisi traksi yang kurang ideal, memberikan pengendara lebih banyak kepercayaan diri untuk pengalaman kecepatan, walaupun kurang percaya diri di tongkrongan. Dan satu lagi, ada fitur yang terbilang cukup menarik ketika kami membaca brosurnya. Yamaha Exciter 155 ini sudah dilengkapi dengan fitur sistem asupan udara yang disetel dengan sangat presisi menggunakan corong asupan berbentuk huruf Y yang menciptakan rentang resonansi akustik pada 300 sampai 600 Hz. Seiring peningkatan kecepatan mesin, suara asupan udara menjadi sangat sporty dan makin memikat. Menurut tim teknik Yamaha, suara ini bukan hanya untuk pengendara. Ini adalah simfoni rekayasa dan emosi. Cukup memikat untuk membuat siapapun di jalan menoleh. Dan ketika menengok, langsung melihat ketampanan muka ini. Terima kasih, monyet. Yang jelas, fitur ini bukan audio speaker, tapi hanya suara resonansi yang dihasilkan dari rancangan desain motor sehingga memberikan sensasi berkendara dengan suara yang berbeda. Sedangkan untuk spesifikasi mesinnya, tentunya sebagai raja motor bebek, Yamaha nggak main-main soal ini. Mesin Yamaha Exciter baru ini dikembangkan berdasarkan platform mesin YFZ R15. Mesin 155cc SOHC 4 katup berpendingin cairan dan tentunya dengan teknologi VVA yang menghasilkan rasio kompresi baru 11,6 banding 1, menghasilkan daya keluaran maksimum yang lebih tinggi yaitu 18,5 PS, memberikan akselerasi yang bertenaga dan pengalaman berkendara yang memalukan. Mengasyikan. Untuk bagian kaki-kaki cuma satu kata, purba. Iya sih, ini bagus pada masanya. Bagian ini nih yang harusnya ganti desain, bukan yang udah bagus malah diacak-acak. Untuk harganya, Yamaha Vietnam menjualnya dengan harga 59.900.000 dong Vietnam atau setara 41,2 jutaan untuk tipe TCS dengan fitur yang paling lengkap. Sedangkan untuk varian standar tanpa fitur ABS hanya setara 34 jutaan rupiah. Nah, gimana menurut kalian? Dan setelah melihat pergerakan MX King dari yang ini, si buruk rupa ini, dan yang terbaru dengan desain model penghuni gudang ini, nggak usah lah dibandingin sama rivalnya di sana yang udah jauh di depan soal desainnya. Dan setelah lihat motor ini, kayaknya Supra Getter 150 ini nggak buruk-buruk amat. Oke, sekian video ini.
Salah motor yang makin terlihat seperti si Juki, yang makin ngelawak makin gak bisa diprediksi. Bukan ke masa depan tapi malah balik desain lama lagi. Dan bentuknya jadi kayak gini, disuruh berkelahi melawan Honda Winner yang desainnya makin tak tertandingi.